Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatan wa salaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah Sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها المسلمون jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala pada pagi yang mulia ini telah beri kepada kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kepada kita nikmat untuk mensyukuri sebuah nikmat yang lainnya. Banyak manusia diberikan kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu nikmat kesehatan, nikmat waktu luang dan sebagainya. Namun tidak semua dari mereka diberikan kenikmatan oleh Allah azza wa jalla untuk mensyukuri nikmat tersebut. Jemaah yang dimuliakan Allah, di dalam hadis yang masyhur dan ma'ruf sering kita sebutkan, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat, kata Rasulullah, di mana mayoritas manusia terlalaikan. Lalai dari dua nikmat itu, tidak digunakan sebaik-baiknya. Bahkan terkadang dimanfaatkan untuk sesuatu yang mendatangkan murka dan kebencian Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Dua nikmat tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah nikmat kesehatan, kemudian yang kedua adalah waktu luang. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengucapkan ucapan itu. Dan kita melihat mayoritas manusia diberi kesehatan, ada waktu luang, namun ia lalaikan. Terkadang tidurnya di masjid, jemaah yang dimuliakan Allah. Azan dikumandangkan, ia pindahkan tempat tidurnya. Jemaah yang dimuliakan Allah, bersyukurlah kepada Allah azza wa jalla atas limpahan kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semuanya. Salawat beserta salam selalu dan senantiasa kita berikan dan kita alamatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliaulah seorang Nabi yang telah mendidik kita, yang telah mengajarkan kita Al-Quran was Sunnah, sehingga sampai hari ini kita bisa mengenal Islam, kita bisa mengenal Rabb kita, bisa mengenal siapa yang kita sembah, dan kita bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tata cara ibadah yang benar. Jemaah yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan rukun iman yang kedua, yaitu beriman kepada para malaikat. Dan telah kita sebutkan pokok-pokok beriman kepada para malaikat tersebut. InsyaAllah pagi yang mulia ini kita akan sebutkan poin yang berikutnya.
dari arkanul iman. Qala rahimahullahu ta'ala wa kutubihi. Yang ketiga dari rukun-rukun al-iman adalah beriman kepada kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Wal muradu biha huna al-kutubul lati anzalaha subhanahu wa ta'ala ala rusulih rahmatan lil khalq wa hidayatan lahum liyasilu biha ila sa'adatihim fid dunya wal akhirah. Dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud dengan al-kutub, kitab-kitab di sini adalah itu kitab-kitab yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada rasul-rasulnya, kepada para nabi dan rasul. Rahmatan lil khalq, sebagai bentuk perwujudan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada makhluk. Wa hidayatan lahum, dan juga sebagai hidayah untuk mereka. Liyasilu biha ila sa'adatihim, sehingga mereka itu bisa sampai kepada kebahagiaan mereka baik di dunia maupun di yaumul qiyamah kelak. Dan di antara kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah Al-Quranul Karim. Adalah Al-Quranul Karim, yang fungsinya jamaah yang dimuliakan Allah sebagai hudan, sebagai petunjuk. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fi Hudan lil Muttaqin. Itulah kitabullah Al-Quranul Karim yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Gak ada keraguan di dalamnya sedikit pun, pasti. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dijelaskan oleh para ulama bahwa selain dari orang yang bertakwa, maka mereka tidak akan mendapatkan Al-Quran itu sebagai petunjuk baginya. Sekalipun dia baca, dia dengarkan, namun ketika dia tidak kedepankan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, maka Al-Quran itu enggak bisa jadi petunjuk baginya. Sekedar lewat saja jemaah yang dimuliakan Allah. Dan yang dimaksud dengan orang-orang yang bertakwa di sini adalah mereka orang-orang yang mengedepankan keridhaan Allah Subhanahu wa taala ketika membaca Al-Quranul Karim. Saya kasih contoh jemaah yang dimuliakan Allah, ketika dia baca Al-Quran, ia dapatkan di dalamnya ayat-ayat yang memerintahkannya untuk menjalankan sebuah syariah Allah Azza wa Jalla. Ia bersegera untuk beramal dengan syariat tersebut dalam rangka untuk mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Quran itu akan menjadi petunjuk baginya. Demikian pula sebaliknya, ketika dia membaca Al-Quranul Karim, ia dapati di dalamnya ayat-ayat yang melarangnya dari sebuah perkara, melarang dia dari syirik. Ia tinggalkan syirik tersebut. Melarang ia dari perbuatan riba misalnya, segera dia tinggalkan perbuatan riba tersebut dalam rangka untuk mengharapkan dan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran itu akan menjadi petunjuk baginya. Al-Quran tersebut akan menjadi petunjuk baginya. Sehingga jemaah yang dimuliakan Allah, Al-Quran itu sebagai huda, sebagai petunjuk bagi siapa? Orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa tersebut? Mereka adalah orang-orang yang mengedepankan dan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika membaca dan menjalankan isi kandungan dari Al-Quranul Karim. Jamaah yang dimuliakan Allah, wal imanu bil kutubi yatadhamman arba'ata umurin. Beriman kepada kitab-kitab terkandung di dalamnya empat pokok permasalahan.
yang harus kita ketahui dan kita jalankan. Nah, ini jemaah yang dimuliakan Allah, sehingga kita tidak cuma sekedar mengenal rukun iman yang ketiga adalah beriman kepada kitab-kitab. Namun kita juga harus faham, kita harus jalani jemaah yang dimuliakan Allah, apa saja pokok-pokok dari beriman kepada kitab-kitab tersebut. Nah, para ulama menyebutkan ada 4 poin dan 4 hal tentang pokok beriman kepada kitab-kitab. Al-awwal, yang pertama adalah al-iman bi anna nuzulaha min indillahi haqqan. Yang pertama adalah beriman bahwa turunnya kitab-kitab tersebut adalah hak di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini bahwa kitab-kitab tersebut, baik itu Al-Quran, At-Taurah, Injil, Zabur dan yang lainnya, semuanya itu turun dari Allah Subhanahu wa taala dan itu hak. Terlebih jemaah yang dimuliakan Allah, kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anul Karim, harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Al-Quran tersebut dengan ayat-ayat yang ada di dalamnya itu adalah hak, datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga barang siapa yang masih ada keraguan di dalam jiwanya, di dalam hatinya, dia masih ragu tentang Al-Quran itu datang dari sisi Allah atau bukan, maka orang ini perlu dipertanyakan tentang keimanannya. Ada yang tidak beres dengan keimanannya, ada yang tidak baik dengan keimanannya tersebut, sehingga ia belum tergolong bagian dari orang-orang yang beriman. Nah, ini poin yang pertama jemaah yang dimuliakan Allah, harus benar-benar diyakini di dalam jiwa bahwa kitab-kitab tersebut benar dan hak, datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Al-thani, yang kedua, al-imanu bima alimna ismahu minha bismihi kal-Qur'an alladhi nazala ala Muhammadin wat-Taurat allati unzilat ala Musa alaihi salam wal-Injil alladhi unzila ala Isa waz-Zabur alladhi utihu Dauda wa ma lam na'lam ismahu fanu'minu bihi ijmalan. Yang kedua adalah beriman dengan apa yang kita ketahui dari nama-nama kitab tersebut, seperti Al-Quranul Karim yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga At-Taurah yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dan juga Injil yang diturunkan kepada Isa bin Maryam, dan juga Az-Zabur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Daud. Kita harus beriman dengan nama-nama itu jamaah yang dimuliakan Allah. Adapun yang kita tidak ketahui namanya, maka kita diperintahkan untuk beriman kepadanya secara global. Beriman secara umum, beriman secara global. Dan kita ketahui jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali menurunkan kitab-kitab. Banyak sekali menurunkan kitab-kitab. Bukan cuma sekedar apa yang telah kita sebutkan ini. Bukan hanya apa yang kita sebutkan dari Al-Quran, At-Taurah, Al-Injil, Waz-Zabur. Banyak kitab-kitab yang Al-Munazzalah min indillah, dari kitab-kitab yang lainnya yang kita tidak mengetahui namanya tersebut. Sehingga kita beriman secara global jamaah yang dimuliakan Allah.
Adapun yang telah disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita beriman dengan nama-nama tersebut dan tidak dibenarkan bagi kita untuk menolaknya. Tidak dibenarkan bagi kita untuk menolak nama kitab-kitab tersebut. Kemudian yang ketiga, tasdiqu ma sahha min akhbariha ka akhbaril Quran wa akhbar ma lam yubaddal aw yuharraf min al-kutub as-sabiqah. Kemudian yang ketiga adalah membenarkan apa yang telah sahih dari khabar-khabar yang ada di dalam kitab-kitab tersebut, seperti Al-Quranul Karim. Dan khabar yang tidak diganti dan tidak diselewengkan maknanya yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu. Namun jemaah yang dimuliakan Allah, kita sebagai umat Islam hanya saja kita ini diperintahkan untuk beramal dan berhukum dengan apa yang datang di dalam Al-Quranul Karim. Adapun hukum-hukum yang terdapat di dalam kitab-kitab sebelumnya yang tidak diganti dan tidak diselewengkan maknanya oleh orang-orang An-Nasara ataupun orang-orang Al-Yahud, kita jalankan hukum tersebut kalau sesuai dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, ini jemaah yang dimuliakan Allah, diwajibkan bagi kita untuk membenarkan isi kandungan dari Al-Quranul Karim, sehingga seseorang tidak dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada kitab-kitab kalau dia tidak mengimani dan tidak membenarkan isi kandungan dari Al-Quranul Karim. Bagaimana bisa dikatakan orang ini beriman sedangkan ia meragukan isi Al-Quranul Karim? Nah, apa ada orang-orang yang seperti ini? Banyak jemaah yang dimuliakan Allah. Dari orang-orang liberal. Orang-orang liberal yang mereka meragukan isi Al-Quranul Karim. Na'udzubillah. Entah apa yang telah masuk ke dalam otak-otak mereka tersebut sehingga mereka meragukan isi kandungan Al-Quranul Karim. Sampai ada di antara mereka jamaah yang dimuliakan Allah mengatakan bahwa coba kalian pikir, Al-Quran itu diturunkan dalam waktu ataupun masanya tersebut sangat lama. Sudah sangat lama, 1400 tahun lebih. Sehingga logikanya bermain jamaah yang dimuliakan Allah. Bayangkan hari ini kalau saya mengucapkan sebuah ucapan, mungkin besok ucapan tersebut sudah berbeda nukilannya. Nah, ini orang-orang yang otak mereka tersebut harus diruqyah ini, karena penyimpangan-penyimpangan yang ada pada diri mereka. Nah, orang-orang yang seperti ini jamaah yang dimuliakan Allah, mereka bukanlah orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab dan tidak termasuk dari orang-orang yang beriman sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebutkan di dalam syariat kita. Sehingga jemaah yang dimuliakan Allah, seseorang harus membenarkan baik secara zahir maupun secara batin terhadap khabar yang sahih di dalam Al-Quranul Karim sebagai bentuk keimanan ia kepada kitab-kitab tersebut. Maka barang siapa tidak beriman dengan ini, maka orang tersebut tidak dikatakan beriman, belumlah dikategorikan ke dalam orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab. Kemudian yang berikutnya jamaah yang dimuliakan Allah, al-amalu bi ahkami ma lam yunsakh minha war ridha wat taslim bihi
Kemudian yang berikutnya adalah beramal dengan hukum-hukum yang belum dihapus di dalam kitab-kitab tersebut. Waridha, kemudian ridha kepadanya. Wat taslim bihi, kemudian menerimanya. Sawa'un fahimna hikmatahu aw lam nafhamha, baik kita faham hikmah dari itu semuanya ataupun kita tidak faham hikmahnya. Ya. Wa jami'ul kutub as-sabiqah mansukhatun bil Qur'anil azim, dan seluruh kitab-kitab umat terdahulu jamaah yang dimuliakan Allah semuanya itu terhapus dengan Al-Quranul Karim. Nah jamaah yang dimuliakan Allah, ini kewajiban bagi kita. Kita yang hari ini mengatakan aku beriman kepada kitab-kitab, aku beriman kepada Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Kewajiban bagi kita jamaah yang dimuliakan Allah untuk beramal dengan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Kewajiban bagi kita untuk menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dari syariatnya di dalam Al-Quranul Karim, dan menjalankan konsekuensinya. Sehingga sangat aneh jemaah yang dimuliakan Allah, ada orang mengaku beriman dengan Al-Quranul Karim namun isi Al-Quranul Karim tidak mau dia jalankan, ataupun dipelintir olehnya, ataupun dia berusaha untuk memalingkan makna yang benar kepada makna yang tidak benar. Tujuannya adalah supaya tidak beramal dengan isi Al-Quran tersebut. Na'udzubillah. Nah jemaah yang dimuliakan Allah, orang-orang yang seperti ini dikatakan belum beriman kepada Al-Quranul Karim dengan kesempurnaan al-iman. Kewajiban bagi kita untuk menjalankan apa yang terkandung dari isi Al-Quranul Karim. Kalau Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita di dalam Al-Quran itu tentang sebuah amalan, kita jalankan amalannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala melarang kita di dalam Al-Quranul Karim tentang sebuah perbuatan, baik itu syirik ataukah itu riba ataupun yang lainnya, bersegera kita tinggalkan amalan-amalan tersebut sebagai bentuk keimanan kita kepada Al-Quranul Karim. Nah ini 4 pokok jemaah yang dimuliakan Allah. Sebagian para ulama ada yang menambah yang kelima, dijelaskan oleh para ulama adalah memuliakan dan menghargai ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quranul Karim tersebut, karena itu adalah kalamullah. Ya, karena itu adalah kalamullah. Dan tidak dibenarkan bagi seseorang untuk menghinakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana terjadi di sebagian tempat jemaah yang dimuliakan Allah. Pernah terjadi di beberapa universitas yang katanya berlabelkan Islam jemaah yang dimuliakan Allah. Ya. Diambil Al-Quranul Karim ataupun sebagian ayat-ayat dari Al-Quranul Karim, kemudian diletakkan di bawah, di lantai, kemudian diinjak. Na'udzubillah. Diinjak olehnya. Nah, ini dosen jemaah yang dimuliakan Allah adalah dosen yang belajar Islam ke Chicago. Coba kita berfikir sejenak jemaah yang dimuliakan Allah. Belajar Islam di Amerika, belajar Islam dengan orang-orang Yahudi. Kira-kira orang-orang Yahudi dan Nasara tersebut mau mengajarkan Islam kepada kita dengan Islam yang benar? Kala jemaah yang dimuliakan Allah, sekali-kali tidak. Permusuhan mereka kepada muslimin, kepada Islam dan kaum muslimin, itu adalah permusuhan yang akan terus menerus mereka tanamkan kepada diri mereka dan anak-anak mereka sampai kita ini mau mengikuti agama mereka. Coba sekarang perhatikan jemaah yang dimuliakan Allah, entah apa yang diajarkan kepada orang-orang yang belajar di sana. Kaum muslimin pasca sarjana berangkat
ke Chicago, berangkat ke Amerika, belajar Islam di sana, na'udzubillah. Pulang sekian tahun di sana menimba ilmu, jamaah yang dimuliakan Allah, mengajar di universitas-universitas. Terjadilah apa yang saya sebutkan tadi. Al-Quran diambil kemudian diinjak dengan anggapan bahwa Al-Quran itu yang mulia adalah maknanya, sedangkan lafadznya itu sama seperti lafadz-lafadz Arab yang lainnya. Na'udzubillah. Ini kemungkaran jamaah yang dimuliakan Allah. Mana bentuk keimanan kalian itu kepada Al-Quranul Karim, dan mana bentuk pemuliaan kalian terhadap Al-Quranul Karim. Dan hal-hal yang seperti ini banyak terjadi ya jamaah yang dimuliakan Allah. Terkhusus di dalam fakultas yang dibahas di dalamnya tentang ilmu kalam, falsafah. Ini mengerikan jamaah yang dimuliakan Allah. Sehingga saya ini ingatkan diri saya pribadi dan jamaah sekalian, selamatkan putra-putri kita dari orang-orang yang seperti ini. Kalau kita ingin menitipkan anak kita belajar, titipkan anak-anak kalian itu pada orang-orang yang benar akidahnya, manhajnya, dan keimanannya terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan berikan kepada sembarangan orang. Muncul orang-orang yang seperti ini jamaah yang dimuliakan Allah. Coba jamaah yang dimuliakan Allah buka di YouTube itu. Ada beberapa kejadian terjadi di salah satu universitas yang katanya Universitas Islam, IAIN. Sampai ada mahasiswa ketika acara ospeknya jamaah yang dimuliakan Allah, dia mengatakan, kami minder, kami malu punya Tuhan yang minder dengan otak-otak manusia. Alhamdulillah. Entah apa yang diajarkan oleh dosen-dosen itu yang keluaran Chicago itu kepada mereka. Ada lagi yang mengatakan bahkan dibuat di dalam spanduk yang besar jamaah yang dimuliakan Allah, selamat datang di area bebas Tuhan. Coba bayangkan apa yang diajarkan kepada mereka. Na'udzubillah. Anak-anak kita, saudara-saudara kita muslimin, adik-adik kita dididik dengan pendidikan yang seperti ini untuk membenci Al-Quranul Karim. Bahkan na'udzubillah ada yang mengatakan di antara mereka kalimat anjing akbar. Berat tidak kira-kira jemaah yang dimuliakan Allah? Anjing akbar. Kenapa dia mengatakan yang seperti ini? Karena dia berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersemayam pada setiap tubuh makhluknya. Makanya datang beberapa ucapan dari tokoh-tokoh sufi jamaah yang dimuliakan Allah. Saya sebutkan dari tokoh-tokoh mereka seperti Al-Hallaj. Ia mengatakan, mal kalbu wal khinziru illa ilahuna. Na'udzubillah, takut kita sampaikan jamaah yang dimuliakan Allah. Wa mallahu illa fi abidin fil kanisati. Ia mengatakan tidaklah anjing dan babi itu kecuali itu juga adalah ilah kita, Tuhan kita, dan tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali juga bersemayam di dalam tubuh seorang pendeta yang sedang beribadah di dalam gereja. Na'udzubillah, ucapan-ucapan yang kotor jamaah yang dimuliakan Allah. Ucapan yang lebih kufur dibandingkan kufurnya orang-orang Nasara. Kufurnya orang-orang Nasara. Jemaah yang dimuliakan Allah, orang-orang Nasara enggak pernah mereka meyakini bahwa Tuhan itu bersemayam pada setiap tubuh makhluknya. Enggak ada. Mereka Trinitas jemaah yang dimuliakan Allah. Sempat disebutkan oleh seorang pendeta jemaah yang dimuliakan Allah di salah satu seminar dia sampaikan. Kata dia kurang lebih seperti ini jemaah yang dimuliakan Allah. Saudara sepupu kita keliru di dalam menilai kita, kata pendeta Nasara ini. Siapa yang mereka maksudkan saudara sepupu? Muslimin. Walaupun kita tidak pernah merasakan kita ini sepupu dengan mereka. Tak pernah. Ia mengatakan keliru mereka menyikapi kami. Mereka katakan Tuhan kita 3.
Tuhan Allah, kemudian apa lagi? Tuhan Anak, kemudian Roh Kudus. Na'udzubillah. Keliru kata dia. Dia mengatakan Tuhan kita satu, namun Ruh Tuhan kita ini ada pada Yesus dan tidak ada pada Yohanes. Coba lihat jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian mulai dia berbicara dengan logikanya. Kata dia, sekarang suara saya ini direkam. Saya berbicara di hadapan hadirin, suara saya direkam. Kemudian kata dia, bukankah ketika direkam suara saya menjadi banyak? Orang-orang menjawab iya. Ada di rekaman yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Lalu dia berkata lagi, apakah zat saya sekarang berbilang? Orang-orang menjawab tidak. Tidak, kata dia. Zat saya tetap satu. Ya, sehingga kata dia, Tuhan kita satu, cuma Ruh Tuhan Allah itu ada pada Yesus. Na'udzubillah. Ini akidahnya wahdatul wujud. Akidah kufur ketika meyakini bahwa Allah Azza wa Jal bersemayam dengan makhluknya. Dan yang lebih parah lagi jamaah yang dimuliakan Allah, lebih kufur dari ini, ada orang mengatakan bahwa Allah itu bersemayam pada setiap makhluknya, ataupun Allah itu ada di mana-mana. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari keyakinan-keyakinan yang seperti ini. Taib wallahu alam bisawab. Ini 4 pokok permasalahan, ataupun kita tambah satu lagi tadi, ada 5 poin permasalahan di dalam beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Dan insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan sebutkan rukun iman yang berikutnya adalah beriman kepada para rasul. Wallahu a'lam bissawab. Sampai sini kajian kita. Semoga ada faedah dan manfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.